doa dan firman Tuhan saya persilakan baca. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan kumpulkan kami, persekutukan kami dalam anugerah-Mu untuk boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Penuhi kami dan sempurnakan anugerah-Mu dengan firman-Mu Tuhan, firman yang mengarahkan, firman sebagai pusaka, sebagai pegangan hidup kami. Tuhan tolong lemah lembutkan hati kami, tidak ada kelambanan, tidak ada kebodohan, tidak ada kekerasan hati dalam hidup kami. Hati kami siap dibentuk. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu. Ya. Kita baca firman Tuhan pada pagi ini. Saya beri satu judul dalam bahasa Inggris, bagus sekali. Kalau diucapkan dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia biasa ya. Biasa permainan kata, kan? Ya. Celebrate your storm. Ya. Celebrate your storm itu artinya mari kita merayakan badai. Mari kita merayakan badai. Nah, saya percaya dalam pikiran Anda ketika saya membaca atau menerjemahkan kata ini wis aneh, Pak Billy dia judul aneh-aneh baik. Badai kok dirayakan, badai itu kalau bisa dihindari Pak. Beberapa waktu yang lalu di daerah NTT ada badai Sika. Badai Sika menerjang NTT, memporak-porandakan berapa rumah, hancur, korban jiwa juga ada. Namanya badai itu angin kencang, disertai hujan dan sebagainya, kecepatannya bisa di atas bahkan mendekati hampir 100 km per jam. Sehingga kalau atapnya nggak kuat pasti akan diterjang angin, hilang. Kali ini Amerika juga mengalami badai yang namanya badai Ida. Ya, namanya badai itu pasti menakutkan, buat rugi. Terlebih badai disertai hujan, angin kencang itu mesti dibarengi dengan banjir. Listrik padam, rumah hancur, korban harta, korban jiwa. Nah, semua kita selalu berdoa Tuhan, jikalau sekiranya mungkin dan doaku dikabulkan dan mohon doaku dikabulkan Tuhan, agar aku keluar dan selamat dari badai, bahkan sekali-kali aku tidak akan pernah mengalami badai. Itu doa kita. Cuma terkadang cara Tuhan itu unik. Badai seringkali dipakai oleh Tuhan untuk umat Tuhan secara pribadi itu mengalami perjumpaan. Jadi di dalam badai pun Tuhan hadir. Di dalam badai pun Tuhan hadir. Kita ingat kisah Nabi Yunus, ya, kan? Kisah Nabi Yunus di mana dia diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan berita kepada Niniwe, tetapi dia melarikan diri. Disuruh ngetan, dia malah ngulon. Disuruh jalan kaki menuju Niniwe, dia malah naik perahu ke Tarsus, arah yang berbeda. Dan di sana kita ingat kisah ini, ada badai menghantam kapal yang ditumpangi Yunus. Dan Yunus berkata, badai ini adalah tanda kasih Tuhan. Kalau aku enggak diserahkan, kalau aku enggak dijeburkan ke laut, badai ini enggak akan tenang. Dan cerita ini akhirnya badai, dan di dalam perut ikan Tuhan didik Yunus. Tuhan ajari Yunus mengenai ketaatan dan anugerah. Ada juga lagi kisah Petrus. Petrus mengalami perjumpaan kuasa Tuhan ketika tengah malam rombongan murid berlayar di Danau Galilea dan ternyata ada angin kencang, badai. Mereka ketakutan, tetapi dalam badai Tuhan hadir. Tuhan berjalan di atas air dan Petrus kaget.
Berkata Tuhan, jikalau benar engkau suruh aku datang menghampirimu. Tuhan Yesus berkata, datanglah, come here. Sini aja, nggak apa-apa, ada saya takut, ada badai, ini air, hukum fisika, masa jenis itu berkata namanya bobot, kalau kena air pasti akan jatuh, kalau nggak tenggelam, terapung, mengambang, seperti itu. Nah, kali ini Tuhan mendidik Petrus mengenai ketaatan dan berjalan dalam kemustahilan. Di dalam badai Tuhan hadir, ajari Petrus. Bapak Ibu, semua kisah yang mana ada badai itu meski menakutkan ya. Secara khusus ini khusus untuk umat Kristen ya, khusus untuk orang percaya. Semua diizinkan, kisah-kisah yang diizinkan mengalami badai itu meski menakutkan tetapi tidak mematikan. Sekali lagi, meski menakutkan tetapi tidak mematikan. Terlepas dari apapun jenis badai, secara khusus badai massal yang hari ini Anda hadapi, yang kita hadapi, beberapa mungkin mengalami masalah-masalah yang Anda sudah hafal sendiri. Barangkali Tuhan sudah pakai badai masalah itu untuk membentuk, meningkatkan level iman kita. Tuhan sedang berurusan dengan yang di dalam batin kita ya. Tuhan sedang berurusan dengan manusia, roh, karakter, dan iman kita. Bapak Ibu, mungkin badai itu, masalah yang kita hadapi sempat merusak, sempat menggerus, mengiritasi ya, melukai bisnis usaha kita. Wah Pak, gara-gara pandemi badai corona ini usahaku, daganganku, kerjaanku juga terdampak badai Pak. Tergerus, teriritasi, terinfeksi, gak punya daya tahan yang kuat sehingga kolaps Pak. Atau mungkin badai pandemi ini, badai masalah mungkin yang kita hadapi merusak angka-angka tabungan kita. Wah Pak, biasanya digital 6 berkurang Pak, jadi 4 gara angka dia ngumpet Pak. Macam-macam, bangkrut lah, sisa tinggal sedikit, nggak sebanyak dulu. Mungkin juga kita beberapa mengalami badai itu merusak kesehatan fisik kita, nggak sekuat dulu. Dulu makan apapun enak, sekarang makan harus dipilih-pilih, kudu disingkir-singkir nih. Wah kira oleh ini kolesterol, ini kakek uyah, kakek garam, gak ada tensi, singkir-singkir ke. Nah, nggak seperti yang dulu. Nah Bapak Ibu, pagi ini kita akan belajar, ada ternyata dalam hidup kita ini ada 2 badai. Badai yang pertama badai masalah, badai yang kedua itu badai yang menyerang hati kita. Badai itu merusak iman kita. Badai itu menginfeksi hati kita, merusak cara kita melihat sehingga kita kehilangan harapan. Ada banyak dan kita sering mengalami badai masalah, tetapi ketika respon kita menjadi cemar, ya, menjadi pahit, negatif thinking, gelisah, kita kepikiran terus, kemudian malah kambuh, mudah menyalahkan orang lain, titik-titik salahnya guru-guru kaya orang kaya, biar ke orang ini, guru-guru wong iki, nah guru-guru gulurku iki. Kita bersumuk-sumuk, nah itu tandanya hati kita sedang terkena badai juga. Membuat depresi, menyesal, dan akhirnya mencuri damai sejahtera yang ada dalam diri kita. Nah, apakah selanjutnya? Nah, Bapak Ibu, badai menghancurkan hidup, mengkaramkan kapal kehidupan kita. Kita akan belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 6 sampai 20. Silakan dibuka dalam Alkitabnya masing-masing. Saya tidak sediakan di slide karena ini panjang sekali.
Kita lihat bareng-bareng ayat ini, Kisah Para Rasul pasal 27. Kisah Para Rasul 27 ayat 6 sampai 20. Saya tunggu untuk semua bisa memperhatikan bareng-bareng. Nanti akan saya baca, silahkan masing-masing disimak. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 6 sampai 20. Nah, saya akan bacakan Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 6 sampai 20. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus karena angin tetap tidak baik. Kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar saut, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin halauan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saya akan ceritakan kisah ini. Bapak Ibu, kisah ini Paulus itu sudah ditangkap di Yerusalem. Kemudian Paulus itu dalam pengadilan naik banding. Akhirnya karena Paulus berkata aku naik banding, dia harus menghadap kaisar di kota Roma. Nah, ini merupakan adegan atau babak di mana Paulus dalam perjalanan OTW menuju Roma. Nah, Bapak Ibu, karena aturan atau karena prosedur militer untuk membawa tahanan ke Roma itu eman-eman atau nggak efisien, hanya satu saja. Akhirnya ditunggu banyak rombongan. Dan kemudian perwira satu kompi pasukan memimpin perjalanan. Nah, Bapak Ibu, biasanya mereka menumpang kapal barang karena prajurit Romawi yang menahan. Cuma pada zaman itu belum ada kapal khusus mengangkut tahanan. Ini kan konteksnya tahanan, bukan kapal perang, bukan pasukan perang, tidak. Tetapi ini tahanan. Sehingga
Bagi orang Romawi untuk tahanan nyapa di menungsak nih. Kenapa dimanusiawikan? Biar aja nunut kapal barang umpama nanti kehantam badai, habis kata sampai mati ya biar orang popo. Nah, itu perhitungan orang Romawi. Cuma ada pasukan yang akan mengawal perjalanan mereka. Nah, Bapak Ibu, perjalanan ini Alkitab mencatatkan itu pada musim puasa dan masuk pada musim dingin. Berarti kira-kira bulan Oktober. Masuk bulan Oktober. Cuma pada bulan Oktober itu di daerah Yunani juga musim angin di lautan. Kalau kita di Indonesia, kalau Bapak Ibu titen dengan laporan-laporan BMKG, biasanya musim angin itu Agustus September. Ya, kalau kita yang di darat ini angin berdiding, ya. Tapi kalau di laut ini gelombang tinggi, Bapak Ibu, bisa 3 meter. Kapal-kapal kecil hancur. Nah, biasanya bulan Agustus, September, dan bulan Januari. Kalau kita yang di iklim tropis, Anda bisa niteni itu bulan-bulan angin besar bagi laut. Nah, ini dalam konteks ayat ini memasuki bulan Oktober akan menghadapi musim dingin, musim gugur, setelah itu musim semi. Dan kalau di laut akan mengalami angin yang kencang, angin badai. Kali ini Alkitab mencatat bahwa mereka menumpang kapal barang, karena Anda bisa lihat tadi setiap kali saya baca ada muatan barang, muatan kapal dan sebagainya. Mereka bawa banyak barang, selain juga rombongan tahanan ini. Kemudian kita melihat mereka mendapati satu tantangan. Ini akan masuk musim dingin. Kita muat banyak muatan barang. Nanti kalau kita tertahan musim dingin, kita nggak bisa kemana-mana. Di luar dingin, dinginnya saya baca di keterangan, musim dingin di daratan Eropa itu rata-rata suhunya 10 derajat. 10 derajat. Ya. Kita beberapa mungkin kalau Anda kademen di ruangan ini baru 16 derajat. Ruangan ini Sastel hasilnya 16 derajat. Anda bisa bayangkan kalau musim dingin, pas angin berdiding, di luar angin kencang, ya, di dalam di setel 16 derajat. Wah, itu nggak tahan. Di Eropa lebih, yang bagian utara lebih lemah lagi, bisa minus. Tapi rata-rata 10 derajat Celcius dingin. Nah, Bapak Ibu, untuk jurumudi dan nahkoda kapal, mereka hitung-hitungan dulu. Nek kita nanti mentok di pelabuhan Lasea ini, kita nggak jalan, pasti kita akan tertahan di kota Lasea ini, dan kita akan menghabiskan waktu kira-kira 3 bulan. 3 bulan kita nggak kemana-mana, 3 bulan kita tinggal di kota Lasea ini, 3 bulan dodolan kita mandek, perputaran uangnya mandek. Karena apa? Karena nggak bisa dodolan, barang-barang kita sudah menumpuk di kapal ini. Oleh karena itu mereka berpikir lebih baik kita berlayar saja. Apalagi Lasea ini kota kecil. Lasea ini kota kecil. Secara jumlah penduduk tidak kurang berarti, keuntungannya kurang. Terlebih lagi struktur pelabuhan Lasea itu pelabuhan kecil. Bapak Ibu, di dalam ilmu membangun pelabuhan itu ada deretan-deretan karang pemecah ombak, supaya kalau ada pas musim angin kencang itu ombak tinggi nggak menghantam kapal-kapal dan kapalnya rusak. Ada pemecah ombak, ya. Kalau beberapa dengan tahu di daerah Semarang atau di daerah Gunung Kidul yang bagian-bagian dekat pantai itu ada namanya karang-karang pemecah ombak. Nah, Lasea nggak punya karang pemecah ombak. Kalau kita mendaratkan atau melabuhkan kapal kita di Lasea ini, ada ombak besar, hancur, wes rugi, raiso dodolan, rugi kapal kita rusak, rugi muatan kita hancur.
Bapak Ibu, ini yang dihadapi oleh kapal itu. Akhirnya mereka memilih untuk berlayar. Dan ternyata setelah mereka berlayar, mereka mendapati angin sakal, angin badai, angin timur laut. Dan Anda bisa lihat, Anda bisa baca di ayat setelah ini, 14 hari lamanya mereka tidak bisa bergerak. 14 hari mereka terombang-ambing di kapal itu. 14 hari mereka tidak melihat matahari maupun bintang-bintang. 14 hari gelap gulita bagi mereka. Bapak Ibu, kali ini kita mengajak kita belajar ada 2 badai yang mereka alami. Yang pertama, badai musim dingin. Ya, badai musim dingin. Ambil kan? Yuk, lanjut untuk slide berikutnya. Badai musim dingin itu, Bapak Ibu, tadi saya sudah sebutkan bahwa, ya, angkat aja. Terus, oke. Ya, lagi, satu lagi. Nah, cukup. Nah, badai yang pertama itu adalah badai musim dingin, yang mana wajar dan semua mengalaminya. Ya, namanya musim dingin itu pasti terjadi di Eropa. Sama seperti kita, musim hujan, musim kemarau, ya, musim rendeng, musim tiga, itu sama. Kita semua mengalaminya. Bapak Ibu, pada musim dingin memang lebih aman untuk ada di darat, di dalam ruang, di daratan maksudnya, di dalam ruang berkumpul dengan keluarga. Cuma berdasarkan hitung-hitungan kapal ini, mereka tidak mau. Ada badai yang akan mereka hadapi, mereka menghindar. Amannya mereka diam dulu. Amannya mereka tinggal di darat dulu. Tetapi karena hitung-hitungan duit, ya, ujung-ujungnya kan uang ini, mereka pilih untuk berlayar. Kapal ini memilih dan melihat keuntungan dalam berdagang. Mereka melihat peluang untuk besar. Barangkali di dalam muatan mereka ada rempah-rempah, ada jahe merah, ya, untuk bisa angkat-angkatan, jeruk, beras dan sebagainya. Wah, gila, di angkat-angkatan jeruk enak ini, barang laku ini. Nah, barangkali salah satu muatan mereka adalah muatan dagangan untuk menghadapi musim dingin. Ini tidak didol pas masa musim dingin, laku keras. Nanti kalau saya bawa jahe, bawa jeruk peras untuk jeruk wedang jeruk itu, dan nanti saya jual di bulan Januari pas musim semi, ora laku. Bapak Ibu, kapal ini memilih keuntungan, kapal ini memilih peluang ekonomi. Mereka tahu di luar nanti, di laut nanti, ini musim angin kenceng, akan ada badai. Tapi mereka membayangkan, kalau kita bisa melewati badai, apalagi kita kan punya pengalaman. Nanti kalau sudah sampai di kota Phoenix, sampai ke kota Roma, barang-barang ini, muatan kita jual 3 kali lipat, laku. Bapak Ibu, bagi prajurit Romawi pun juga mikir, nek lama-lama di sini nggak jalan-jalan, ya rugi, persediaan menipis, sangun entek. Tapi kalau kita beranikan diri, ambil resiko, ora apa-apa, jalan sampai Romawi, komisi cair, fee, tunjangan perjalanan cair, iso kumpul keluarga. Bapak Ibu, mereka melihat keuntungan. Padahal Paulus sudah memperingatkan dalam ayat 9 dan ayat sampai ayat 12. Paulus memperingatkan mereka, katanya,
Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayan kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan kapal, bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Lebih melihat keuntungan, lebih melihat peluang dan ditekati. Dan akhirnya mereka mengalami badai yang kedua. Badai yang kedua yaitu angin timur laut menyebabkan mereka 14 hari tak bisa bergerak. Dan tadi saya sempat bacakan, mereka buang muatannya, barang dagangannya hilang Bapak Ibu akhirnya. Semua dilemparkan supaya nggak memberatkan kapal dan nggak membuat kapal tenggelam. Bahkan alat-alat kapal pun juga dibuang. 14 hari mereka nggak bergerak. 14 hari mereka nggak bisa kemana-mana, dan akhir ceritanya kapal ini akhirnya karam, pecah. Ada korban jiwa, rugi harta, aset kapal hilang. Bapak Ibu, badai yang kedua ini sebenarnya mereka bisa hindari jika mereka tetap dan mau bertahan di badai pertama, ya kan? Kalau mereka mikir, oke lah, rodok rugi titik, dodolanku beberapa mungkin nggak payu di musim semi nanti, tetapi nyawa terselamatkan, harta benda nggak hilang, aset kapal masih terjaga. Badai yang kedua mereka ciptakan, mereka pilih sendiri karena mereka nggak mau bertahan di badai yang pertama. Ya, saya harap Anda mulai mengerti apa yang saya katakan ini, alur logika yang saya sampaikan ini. Ada badai musim dingin, ada badai laut. Kalau bisa bertahan di badai musim dingin ini, gak bakalan menghadapi badai di laut yang menghancurkan segala-galanya. Mungkin di badai musim dingin ini beberapa dagangan gak laku, tapi masih bisa bertahan, masih bisa hidup. Beberapa barang masih terselamatkan, kapal juga selamat. Tapi karena mereka gak mau bertahan di badai pertama ini, gak betah, gak sabar, lebih mikir mengenai uang, lebih mikir keserakahan diri, mereka ambil badai yang kedua, hancur. Bapak Ibu, badai yang pertama ini adalah wajar, semua mengalami. Semua mengalami. Sekali lagi saya katakan, badai yang pertama ini wajar. Maksudnya apa? Siapa sih di antara kita yang tidak pernah mengalami kurang? Semua kita mengalami. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami duit-duit? Semua mengalami. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami pertengkaran padu kalau keluar dari dewi? Semua kita mengalami. Ini yang saya katakan, badai pertama itu apa? Masalah yang semua orang alami. Siapa di antara kita yang nggak pernah kehilangan? Mungkin orang tua, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak meninggal. Semua kita mengalami. Badai yang pertama itu semua masalah yang normal, yang wajar, semua manusia yang masih bernafas alami. Entah masalah duit, entah masalah gegeran, entah masalah kehilangan, entah masalah kematian, entah masalah bangkrut, dodolan rapayu, masalah kesehatan, sakit penyakit yang kritis, yang akut, masuk rumah sakit, hutang, cicilan, dicari-cari orang gak ada hutang, semua wajar. Bukan nanti wajar, enggak, maksudnya semua banyak mengalaminya. Ini yang saya katakan badai pertama di sini. Nah, Bapak Ibu, cuma badai yang kedua, nah ini badai yang kedua itu, kalau ketika kita menghadapi badai yang pertama ini kita nggak betah,
kita nggak sabar Gusti ini kapan rampungnya. Akhirnya kita cari jalan sendiri, kita cari solusi sendiri, kita mikir dengan hikmat kita sendiri. Karena keserakahan, karena harga diri, karena kesombongan, dikandani firman nggak mau, kita buat jalan sendiri dan kita menghadapi badai yang kedua. Bapak Ibu, badai yang pertama wajar, semua pasti mengalami. Dan saya sebutkan, mau masalah duit, mau masalah kesehatan, mau masalah kematian, mau masalah usaha pekerjaan, mau masalah apapun, keluarga gegeran, semua rata-rata pernah mengalami. Mungkin dengan level dan pola berbeda. Masalah itu lebih gede Pak, iya. Ada yang lebih besar lagi. Bapak Ibu, badai yang kedua itu kalau kita nggak sikapi dengan baik, yang terjadi badai yang kedua akan menghantam kita. Selalu ada dua nasihat. Tetapi ada dua nasihat, dua pandangan. Ya. Ada suara Tuhan yang diwakili oleh suara Paulus ini. Pak Perwira, Pak Nahkoda, aku titen, ini musim-musim angin di pelayaran, musim-musim angin di laut. Kalau kita nekat, nanti akan mengalami kerugian yang lebih besar. Tapi jurumudi dan Nahkoda berkata kepada Perwira, Pak Perwira, kami pengalaman, kami sanggup. Aku rumongso bisa ngadepi ini Pak. Pengalaman. Apalagi dengan lagu nenek moyang Indonesia, nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Allah cuma intok kecil Pak, tak lewati, tak tekani, tak tenani, tak tekani sampai tujuan. Ada dua suara yang saling mengeko, menggema maksudnya. Suara Tuhan yang diwakili Paulus dan suara jurumudi Nahkoda yang pengalaman, ada kesombongan di sana, dikandani ragilem, dinasehati senape, balilau, dan endingnya badai kedua membawa pada kehancuran, kekecewaan dan kepahitan. Bapak Ibu, dua suara, dua nasihat, dua pandangan. Suara Tuhan berkata sabar dulu, tinggal dan jalani badai ini dulu. Jalani musim dingin, jangan kemana-mana. Karena di mana-mana setelah musim dingin pasti akan muncul musim semi. Musim dingin mungkin matahari jarang terlihat, kabut, awan gelap di mana-mana. Tetapi bukan berarti matahari nggak ada, matahari selalu ada. Memang musimnya lagi musim dingin. Intensitas awan lebih banyak nutupi sinar matahari. Tapi matahari nggak pernah terlambat, matahari selalu ada di tempatnya. Tetapi kalau kita pilih suara yang kedua, yang terjadi kita merugikan diri sendiri. Bapak Ibu, suara ini akan selalu ada di dalam hidup kita, mengarahkan kita. Anda pilih mana? Jalani masalah dan percaya pimpinan Tuhan, tetap diam, tunggu instruksi Tuhan, tunggu hikmat Tuhan. Jangan buat hikmat sendiri. Beri waktu untuk Tuhan bergerak, beri dan serahkan dalam pimpinan dan proses Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita menghindari badai yang pertama, maka akan menghadapi badai yang kedua, yaitu kehancuran diri sendiri. Dan ciri khas orang yang mengalami badai yang kedua itu Pak Ibu, ya, saya untuk niteni, orang yang sering mengalami badai kedua, artinya eneng masalah,
dicari solusinya berdasarkan hikmatnya sendiri, dan akhirnya gagal, akhirnya rusak, akhirnya hancur. Ciri khas orang yang mengalami badai kedua ini adalah dinasehati, dikandani, wangel, untuk suwe. Gak gampang menasehati orang yang mengalami badai kedua ini. Jadi kalau Anda meniteni ada orang dikandani kok wangel, orang itu mungkin banyak mengalami badai. Bukan hanya badai pertama, badai kedua, badai ketiga, badai keempat, badai kelima. Ya, jangan kita lima. Kalau orang dikandani wangel, dinasehati, susah. Berarti dalam hidupnya banyak kepahitan, banyak kekecewaan, banyak badai yang menginfeksi hati dan imannya. Nah, Bapak Ibu, berita bagusnya, berita baiknya, berarti ini, ya, tadi selalu ada dua pandangan, yaitu dari Tuhan atau dari ego kita. The good news is, berita bagusnya, apapun badai hidupmu, mau badai pertama, mau badai kedua, bahkan mau badai 10 sekalipun, mau badai 99 badai Anda hadapi, gara-gara karepe dhewe, gara-gara rumangsa bisane dhewe menciptakan badai, masalah siji kudune diam dulu, minta hikmat Tuhan, golek solusi sendiri. Ketemu masalah lagi, golek solusi sendiri. Ketemu masalah lagi, Anda menciptakan badai yang berulang-ulang. Berita bagusnya, saya sebutkan di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 21. Dan karena beberapa mereka tidak makan lamanya, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatiku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadamu. Bapak Ibu, tidak masalah seberapa besar badai hidup kita saat ini. Anda mungkin kepahitan, kekecewaan karena banyak badai yang menghantam hati Anda. Uniknya Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan. Tuhan sudah menetapkan bahwa Anda pasti sampai tujuan. Tuhan tetapkan itu. Sama seperti Paulus dikatakan, jangan takut Paulus, kamu sudah ada janjian di kota Roma. Mungkin kapal ini akan karam, tetapi janji Tuhan dan janjimu ketemu Kaisar di Roma tekan. Itu yang Tuhan katakan. Bapak Ibu, hari ini saya percaya Tuhan mengajari kita. Tuhan tetapkan, Tuhan sampaikan, Tuhan menyertai kita. Anda mungkin melewati banyak badai dan ada banyak luka. Tuhan, aku bangkrut. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan.
Mungkin bukan menyediakan uang yang banyak, tidak, tapi menyediakan jalan keluar, menyediakan orang-orang baik, menyediakan solusi, menyediakan hikmah. Tuhan, aku sakit Tuhan. Nama Tuhan adalah Jehovah Rafa. Tuhan Allah yang menyembuhkan, memulihkan. Segala kepahitan, segala luka itu dalam nama Jehovah Rafa. Tuhan, aku hancur, Tuhan, aku malu. Tuhan kita disebut Jehovah Nisi, dan dia tetap Jehovah Nisi. Dia gak pernah malu, dia gak pernah hancur, dia gak pernah bangkrut, dia gak pernah sakit. Tuhan kita, meskipun kita sering menyakitinya. Jehovah Nisi, Tuhan kemenangan, Tuhan panji kemenangan. Tuhan, aku susah, keluargaku berantakan, banyak padu, banyak pertengkaran. Tuhan, Jehovah Shalom, Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup dan dalam keluarga kita. Dan terakhir, mari kita lihat Ibrani 13 ayat 5b. Apa kan? Ibrani 13 ayat 5b. Saya rindu kita baca ayat ini bersama-sama. Dengan iman, tetapkan bahwa inilah yang menjadi arah hidup kita. Meskipun kita mengalami badai yang gak mudah, masalah yang tidak mudah, mari bersama-sama kita katakan ini sebagai wujud iman dan keyakinan bahwa Tuhan menolong kita. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini, 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pegang firman Tuhan ini. Hidup kita mungkin berulah kepada Tuhan, ngeyel kepada Tuhan. Lalu bersyukur Tuhan yang kita sembah ini berjanji kepada dirinya sendiri, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali tidak akan membiarkan engkau sendirian. Rayakan badai, celebrate your storm. Karena di dalam badai hidup, badai masalah yang kadang kita buat sendiri, Tuhan tetap menyertai. Dia tetap Immanuel bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berkepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hati kami melimpah dengan syukur, karena firman-Mu berbicara dengan kuat di dalam hati kami masing-masing. Ampuni kami, karena betapa kami melihat diri kami ini ngeyelnya Tuhan kepada-Mu. Kami cari-cari masalah, kami menciptakan badai yang menghancurkan diri kami sendiri. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami yang sombong, ampuni kami yang tidak sabar, ampuni kami yang kadang rumongso biso, mencari solusi sendiri, mencari dan membuat hikmah sendiri. Kami melupakan doa, kami melupakan Tuhan, kami melupakan firman, bahkan kami ngeyel meskipun kami tahu nasihat firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kiranya firman-Mu ini sungguh kami alami Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan, Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami berjalan sendiri. Bersama-Mu Tuhan kami lewati badai hidup ini, karena kami percaya selepas badai selalu ada Tuhan. Bahkan di tengah badai-Mu Tuhan menyertai. Kami mau bersyukur atas badai masalah yang kami hadapi, karena kami sadar Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan pengumuman jadwal sepekan. Besok hari Minggu ibadah tetap dibagi 2 shift ya. Untuk shift pagi WL-nya Pak Saryanto, singernya Ibu Dewi dengan Bu Tina. Kemudian untuk sore hari untuk ibadah sore WL-nya Mbak Siska, singernya Ibu Sari dengan Mbak Lia ya. Kemudian setelah ini akan ada ibadah sekolah minggu pukul 9 pagi ya, selesai ibadah pukul pagi ya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu kemarin ya, minggu-minggu ini kita kehilangan Bapak yang baik hati dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu Pak Bukori ya, Pak Bukori Klaten ya. Memang 2 minggu yang lalu kami sudah berkunjung ke Klaten ya, memang karena kondisi Klaten itu penyumbang COVID tertinggi se-Jawa Tengah ya, sehingga memang kondisinya cukup berat ya di Klaten. Kemudian kami dikabari Klaten sudah mulai membaik. Kemudian 2 minggu yang lalu kami berkunjung ke Klaten ya. Pada waktu kami duduk di dekatnya Pak Bukori karena sudah di kamar ya, duduk plek gini. Pak Beni itu Pak Bukori itu pamit ke Pak Beni. Pak Beni gitu, Mbak Hesti, kalau panggil saya Mbak Hesti, Pak Beni, Mbak Hesti, besok kalau saya dipanggil Tuhan gitu, saya mohon dilayani sampai selesai gitu. Kemudian bilang sama saya, jas sudah saya siapkan, sepatu juga saya siapkan gitu. Pak Beni bilang, Pak nggak usah ngendika gitu, gini, oh kita baru duduk loh, sudah dipamiti seperti itu. Setelah itu kami perjamuan suci, masih berdoa, mengangkat tangan, memuji Tuhan. Berapa hari kemudian WA lagi sama Pak Beni seperti itu. Mas Beni, Pak Beni, tolong kalau saya menghadap Tuhan dilayani sampai selesai, begini. Tapi sampai mikir ini kenapa gitu. Memang Pak Bukori sejak anaknya itu meninggal karena COVID itu kayak down gitu ya Kak, kaget gitu kan. Kayak kemudian sakit, nggak bisa duduk, jadi katanya ini pinggangnya sakit buat duduk gitu. Tapi bersyukur sebelum Pak Bukori ini dipanggil Tuhan itu dipanggilkan mantri sonte itu kemudian dites COVID hasilnya negatif, jadi tidak ada COVID di sana. Kemudian setelah dipanggilkan mantri, malam harinya itu hanya bernafas 1 kali tarikan, nggak ada, dipanggil Tuhan. Malam kami ke Klaten sampai mungkin jam 1 lebih ya baru tiba kembali di Solo. Terima kasih untuk semua majelis yang sudah ikut ke Klaten ya, ikut dandani dan semuanya, dan juga ada yang sampai selesai. Pak Ranto juga hadir banyak ya, jadi dari keluarga jemaat yang bisa ke Klaten, terima kasih sekali. Kemarin anak-anak Pak Bukori juga datang ke gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan GSPI Sumbernya. Saya percaya dan sesuai iman Pak Bukori yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, Pak Bukori sudah tenang bersama dengan Bapa di surga. Teladan Pak Bukori, kebaikan hati Pak Bukori, kesetiaan dan iman kiranya akan menjadi teladan hidup kita. Biasanya duduk di sebelah sini ya, ikut shift pagi ya. Hari ini kita sudah tidak bertemu ya, tapi suatu saat kita pasti akan bertemu dalam kerajaan surga ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersama-sama juga ikut mendoakan Pak Bukori ya. Terima kasih, sekarang Pak Bukori sudah bersama Tuhan Yesus di surga. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa yang ada anak-anak kecil, nanti kembali lagi ke gereja. Kita akan ibadah sekolah minggu setelah sekian lama tidak ada ibadah sekolah minggu ya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu akan memberikan salam sehat ke kanan kirinya. Salam sehat ya. Silakan bangkit berdiri, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa berkat. Kita pujikan doa Yabes.
Bapa kami yang di surga, kami naik syukur untuk segala kemurahan-Mu. Kau boleh beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya pagi ini berkat Tuhan turun atas setiap umat-Mu, diberkati pekerjaan, usaha, dagangan, diberkati kesehatan. Kami doakan bagi yang sakit, rekan sahabat kami yang sakit, Pak Joko, Pak Heni, Bu Meno, Tuhan semakin pulihkan. Dan juga yang mungkin hari ini terbaring di rumah sakit maupun juga ada kelemahan tubuh, kami dengan iman berkata di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan. Kami terus berdoa bagi negeri kami Indonesia, kota kami Solo semakin pulihkan, semakin pulih, bebas dari corona dalam nama Tuhan Yesus. Berkati lingkungan dimanapun kami berada Tuhan, berkati segala apa yang kami kerjakan, kiranya Tuhan bermurah hati, Tuhan menolong. Berkati anak-anak kami, berkati rumah tangga kami, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari jemaat angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat penyertaan serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menjadi milik saudara pagi ini sampai selama-lamanya. Semua yang terima berkat Tuhan, mari bersama katakan amin. Bapa